Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dan selamat pagi juga kepada Bapak Muhammad Rozi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Biqaulina amin. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Bapak Muhammad Rozi, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang berjudul Karakteristik Ajaran Islam dalam Metodologi Studi Islam. Sebelum kita mempresentasikan PowerPoint hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Dai Fulandari, saya sendiri, Putri Nuril, dan Nur Maria Ulfa. Karakteristik ajaran Islam itu adalah suatu watak atau karakter yang dimiliki oleh setiap umat muslim dengan berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis dalam berbagai ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia dalam bidang agama, muamalah, ekonomi, sosial, dan politik. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama 5 karakteristik ajaran agama Islam. Yang pertama, universal. Yang kedua, tasamuh. Yang ketiga, tawasud. Yang keempat, ta'adul. Dan yang kelima, tawazun. Memasuki bab yang pertama, yaitu universal. Pengertian. Istilah universalisme berasal dari bahasa Latin, universum, yang berarti alam semesta, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai the universe. Kata ini dibentuk dari kata sifat universalis yang berarti umum, mencakup semua, dan menyeluruh. Maksud universalisme dalam Islam adalah umat Islam itu utuh dan merupakan satu kesatuan, walaupun beda-beda suku, bangsa, dan bahasa. Ataupun bisa dikatakan umat Islam mempunyai prinsip universal di mana tidak ada batas-batas antara negara, suku, dan bahasa. Beberapa cara meningkatkan universalisme dalam masyarakat di antara lain. Yang pertama, lebih komunikatif. Sikap yang tertutup dalam berkomunikasi cenderung menyebabkan seorang tidak dapat mengenal anggota masyarakat lainnya yang ada di dalam kelompok sosial tersebut. Yang dimaksud sikap komunikatif di sini yaitu kita bisa menyampaikan suatu pikiran kita terhadap orang lain, dan dalam pikiran tersebut kita memiliki suatu sifat yang mengundang orang lain untuk menjawabnya. Sebenarnya contohnya itu banyak. Misalnya ketika di masyarakat kita melakukan musyawarah tentang kegiatan di desa. Ketika di sekolah, kita menyampaikan usulan terhadap wali kelas tentang kemajuan sekolah. Dan ketika di keluarga, kita bercanda gurau dengan saudara. Di bangsa dan negara, kita saling membantu satu sama lain dalam hal pendidikan dan mengingatkan akan pentingnya rasa nasionalisme kita. Yang kedua, lebih partisipatif. Sikap berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat sering menimbulkan pengenalan yang lebih dalam berhubungan bermasyarakat, karena seorang individu akan lebih dikenal dalam partisipasinya dalam masyarakat. Contoh dari sikap partisipatif adalah seseorang yang ikut serta dalam sebuah kelompok, baik itu ikut menyumbangkan pikiran, materi, dan lain-lain. Cara yang ketiga yaitu lebih connect terhadap peraturan masyarakat yang telah ditetapkan. Karena hal ini bersifat partisipatif dan berpengaruh kepada individu yang besar dalam aturan masyarakat. Memasuki bab yang kedua yaitu tasamuh. Pengertian. Tasamuh adalah istilah Islam dari toleran dan tenggang rasa. Adapun salah satu ayat yang mendukung konsep tasamuh ini adalah surah Al-Kafirun ayat 6 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin,
yang artinya untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Tasamuh artinya toleran. Maksudnya adalah bahwasannya kita harus memiliki sikap toleran terhadap perbedaan pandangan dalam masalah agama, budaya, dan adat istiadat. Kesimpulan tasamuh adalah sikap toleran terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat furu' atau menjadi masalah khilafiyah, serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan. Sikap tasamuh bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, di antara lain berbuat baik kepada tetangga tanpa membeda-bedakan suku dan agamanya, ikut serta dalam kerja bakti desa secara rutin, menghormati orang dari agama lain yang sedang beribadah, dan menghargai pendapat warga lain yang berlainan ketika mengadakan rapat atau musyawarah. Memasuki bab yang ketiga, yaitu tawasud. Pengertian tawasud. Tawasud adalah sikap tengah-tengah atau sedang di antara dua sikap, tidak terlalu keras atau fundamental, dan tidak terlalu bebas atau liberalisme. Dengan sikap tawasud inilah Islam bisa diterima di segala lapisan masyarakat. Tawasud ini juga bisa didefinisikan sebagai sikap moderat yang berpijak pada prinsip keadilan serta berusaha menghindari segala bentuk pendekatan dengan tataruf atau ekstrim atau keras. Contoh sikap tawasud dalam kehidupan sehari-hari di antara lain tidak membeda-bedakan golongan dalam berinteraksi dan berkomunikasi, menjalin silaturahmi antar sesama agar tidak timbul pertikaian, menerima pendapat orang lain yang tidak sepaham, dan menerima saran, masukan, kritik membangun dari orang lain. Memasuki bab yang keempat, yaitu ta'adul. Pengertian ta'adul adalah keadilan, yang merupakan pola integral dari tawasud, tasamuh, dan tawazun. Arti dari kata integral adalah bersangkut paut, atau kata lainnya mengenai keseluruhannya. Pemaknaan keadilan yang dimaksud di sini adalah keadilan sosial, yaitu nilai kebenaran yang mengatur totalitas kehidupan politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Sikap ta'adul bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, menghargai dan menghormati orang yang sedang berbicara, adil dalam mengambil keputusan, saling berbagi, tidak memihak atau memilih-milih dalam berteman, dan adil dalam melakukan suatu organisasi atau kegiatan. Memasuki bab yang kelima atau bab yang terakhir, yaitu tawazun. Pengertian tawazun. Tawazun adalah suatu sikap yang mampu menyeimbangkan diri seseorang pada saat memilih sesuatu sesuai kebutuhan, tanpa condong atau berat sebelah terhadap suatu hal tersebut. Dengan kata lain, tawazun itu artinya seimbang. Dengan ini kita bisa mensyukuri suatu nikmat dari Allah, yakni berupa jasad. Maka kita penuhi kebutuhan dasar jasad kita seperti halnya makan, minum, bekerja, dan belajar. Manfaat dari sikap tawazun atau seimbang tersebut adalah seseorang akan mampu dan siap dalam menghadapi segala problem kehidupan dengan penuh tanggung jawab dan merupakan wasilah dan sarana untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia. Dan yang terakhir, terima kasih kepada Bapak dosen dan semua teman-teman. Semoga apa yang kita dapatkan ini berbarokah dan bisa bermanfaat di masa yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan,
bisa ditanyakan lewat Google Classroom. Sekian.